apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang telah berkenan untuk menerima kami pagi hari ini sesuai dengan apa yang kami harapkan untuk bisa mendaftar di hari pertama hari ini. Dan kami memang berencana bisa tiba jam 8, tapi lalu lintas macet bukan hanya lalu lintas kendaraan rupanya, tapi lalu lintas orang juga macet, karena itu mohon maaf kami datang agak terlambat. Tapi yang kedua, izinkan kami menyampaikan juga rasa syukur alhamdulillah bahwa selama beberapa waktu ini komunikasi arahan dari KPU khususnya kepada kita semua yang bekerja menyiapkan seluruh persyaratan berjalan dengan amat baik. Kami benar-benar menyampaikan terima kasih telah diberikan bimbingan sehingga pagi hari ini bisa membawa dokumen itu dengan lengkap. Dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Kemudian bakal pasangan calon yang tadi hadir pada kesempatan kedua akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dan apa saja yang akan diperiksa, kemudian metode pemeriksaannya bagaimana, dan juga tim pemeriksanya siapa, keahliannya apa, sudah dirumuskan bersama-sama oleh tim pemeriksa di RSPAD Gatot Subroto. Yang intinya nanti kesimpulannya, karena istilah yang digunakan di undang-undang adalah pemeriksaan kesehatan itu untuk mendapatkan hasil apakah seseorang itu mampu atau tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden maupun tugas sebagai wakil presiden dalam satu periode ke depan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, koordinasi kerjasama di antara kita, KPU dengan pimpinan partai politik yang bergabung dalam pengusulan atau pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden yang sudah kita lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, dan puncaknya pada hari ini pada kegiatan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja kita semua memahami bahwa dalam situasi pemilu pasti ada konflik, pasti ada kompetisi. Tapi yang harus kita sadari bersama-sama sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Partai Nasdem tadi, kita semua dalam satu ikatan keluarga besar bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama. Oleh karena itu nanti secara administratif yang kami terima ini nanti penilaiannya, ukurannya adalah lengkap atau belum lengkap, itu saja. Sekiranya ada yang belum lengkap masih bisa dilengkapi, tapi sebelum sampai ke sini kan ada tim verifikasi helpdesk dengan LO gabungan partai politik sudah diperiksa, dinyatakan lengkap. Dan itu nanti akan digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam pendaftaran bakal calon presiden wakil presiden pemilu 2024 ini. Yang akan menentukan pemeriksaan itu hasilnya bagaimana, perlu diulang atau tidak, dalam kondisi-kondisi tertentu otoritasnya di tim pemeriksa kesehatan ya, karena kami memahami, kami menyadari KPU ini kan tidak punya kompetensi untuk menentukan itu, yang punya kompetensi adalah tim pemeriksa di RSPAD. Dalam pemeriksaan itu juga apakah ada psikologi dan kesehatan? Iya betul, jadi sehat jasmani rohani, sehingga instrumen-instrumennya juga untuk memeriksa dengan berbagai indikator maupun metode-metode tertentu yang sudah ditentukan untuk mengetahui seseorang itu secara jasmani maupun rohani itu mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden untuk satu periode. KPU nyatakan berkas pendaftaran Anies Muhaimin lengkap, bukan memenuhi syarat. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menegaskan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres Koalisi Perubahan berstatus lengkap, bukan memenuhi syarat. Ketentuan pada tahapan penerimaan pendaftaran bakal paslon Capres-Cawapres adalah berkas dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, ucap Koordinator Visi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Itham Holik kepada Kompas.com Kamis 19 Oktober 2023.
Ketua KPU menyampaikan dalam pidato penerimaan pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres bahwa dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang didaftarkan oleh gabungan Parpol, Nasdem, PKB, dan PKS telah lengkap, tegasnya. Sementara itu, status memenuhi syarat atau tidak merupakan status yang diumumkan setelah KPU RI melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap berkas-berkas persyaratan pendaftaran Capres-Cawapres. Setelah dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi administrasi, ujar Idham. Sebelumnya, baik Anies maupun Muhaimin sempat menyampaikan kepada wartawan dan para relawan yang mengantar mereka ke KPU RI bahwa berkas pendaftaran mereka sudah dinyatakan memenuhi syarat. Sejalan dengan itu, KPU RI akan melakukan pemeriksaan atau verifikasi terkait dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan pada hari ini. Jika ada dokumen yang tidak memenuhi kelengkapan, KPU RI mempersilakan bakal Capres-Cawapres dan tim untuk menyerahkan dokumen perbaikan pada 26 Oktober hingga 1 November 2023. Dokumen perbaikan itu akan diverifikasi kembali sampai 2 November 2023 dan diberitahu hasilnya pada 3 November 2023. Jika bakal Capres-Capres masih tidak memenuhi syarat, maka partai politik pengusung harus mengusulkan calon pengganti dengan tanggal 8 November 2023. Bakal calon pengganti akan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan diverifikasi dokumen persyaratannya sampai 12 November 2023 oleh KPU RI. KPU RI selanjutnya akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres secara resmi pada 13 November 2023 dan mengundi nomor urut mereka keesokan harinya. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menegaskan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres Koalisi Perubahan berstatus lengkap, bukan memenuhi syarat. Ketentuan pada tahapan penerimaan pendaftaran bakal paslon Capres-Cawapres adalah berkas dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, ucap Koordinator Visi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com Kamis 19 Oktober 2023. Ketua KPU menyampaikan dalam pidato penerimaan pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres bahwa dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang didaftarkan oleh gabungan Parpol, Nasdem, PKB, dan PKS telah lengkap, tegasnya. Sementara itu, status memenuhi syarat atau tidak merupakan status yang diumumkan setelah KPU RI melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap berkas-berkas persyaratan pendaftaran Capres-Cawapres. Setelah dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi administrasi.